Pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau di Lampung Barat resmi beroperasi. Peresmian dilakukan langsung oleh pemerintah pusat bersama Pemprov Lampung dan Pemkab setempat. Selain keindahannya, pasar ini diklaim sebagai pasar tematik terbesar dan terindah di Sumatera bagian selatan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan meresmikan pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau yang terletak di kawasan wisata Lumbok Resort Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Peresmian dilakukan langsung oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Sofan Sofwan, Wakil Gubernur Lampung Gianur Lela, dan Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus dengan simbolis penekanan bel secara bersamaan. Ini indah sekali. Kalau misalnya kita bisa googling di Google, coba googling tuh Danau Como di Italia, kira-kira seperti ini, Pak. Sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, ini merupakan, saya pikir pasar ini, pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau, itu adalah satu-satunya pasar di Provinsi Lampung yang anggarannya paling tinggi pembangunannya, Pak. 71 miliar. Ini bisa terrealisir tentu dengan arahan Pak Bupati waktu itu di tahun 2022. Kemudian diperjuangkan bersama-sama antara Pak Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik dan Ibu Kadis Perdagangan. Ibu Kadis Perdagangan juga sangat berperan. Terima kasih, Ibu. Tentu harapan kami dari pemerintah pusat adalah bagaimana kita menjaga dan mengoptimalkan pasar ini. Menjaga dalam artian tentu saja kebersihannya, dan mengoptimalkan apa yang kata Pak Bupati tadi, mengintegrasikan pembangunan infrastruktur lainnya sehingga pasar yang sudah cantik ini tetap ramai dikunjungi oleh masyarakat, tidak hanya Lampung Barat, tidak hanya Oku Selatan, tapi harapannya Sumatera bagian selatan setidaknya. Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung, syukur-syukur nanti kawan-kawan dari seberang itu menyeberang dari Banten dan DKI Jakarta. Karena ini luar biasa. Mungkin ke depan akan ada konten-konten kecil di samping ini, apalagi misalnya ada wisata air luar biasa, Pak Bupati, potensinya sangat amat luar biasa. Pasar tematik yang dibangun dengan anggaran lebih dari 70 miliar rupiah ini menjadi pasar bernuansa wisata pertama di Provinsi Lampung. Pasar ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada kuartal pertama 2025 tercatat meningkat 5,7%. Sebagai ciri kebudayaan setempat, kedatangan rombongan disambut prosesi adat khas Lampung Barat dan menikmati keindahan Danau Ranau dengan perahu. Luar biasa, ini adalah salah satu langkah yang luar biasa yang kita apresiasi dan beri penghargaan setinggi-tingginya untuk seluruh yang terlibat, baik dari pemerintah kabupaten, Pak Bupati Parosil, dan pemerintah pusat juga yang memberikan dana dukungan yang luar biasa, Bapak Menteri Perdagangan, dan saya harap ini menjadi stimulus yang baik untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Lampung Barat. Harapannya tentu ini menjadi langkah yang dirasakan masyarakat untuk bisa menjadi hal yang memang memberikan semangat mereka dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif, kemudian juga menjadi hal yang peluang atau potensi yang baik bagi masyarakat dalam hal lapangan pekerjaan. Nah, kami pemerintah provinsi mendukung untuk membangun infrastruktur khususnya di akses atau ruas provinsi yang hari ini tadi saya laporkan ada 25 miliar yang dianggarkan di tahun ini dan insya Allah akan berkelanjutan di tahun-tahun.
Luas-luasnya nanti bisa dilihat dari laporan dari Dinas BMPK. Kami juga turut melaporkan di medsos dan lain sebagainya itu untuk luas-luas spesifiknya. 2025 ada tadi kita laporkan, Pak Bupati juga sudah sampaikan. Akan semoga kita PAD-nya naik, pendapatannya naik dan bisa lancar untuk bisa terus fokus membangun infrastruktur di Lampung seluruhnya. Pasar seluas 3 hektar ini didesain terintegrasi dengan kawasan wisata dan budaya. Berfungsi sebagai sentra UMKM, pasar ini mampu menampung 300 pedagang dan 180 kios UMKM. Produk yang tersedia mulai dari kerajinan tangan, pakaian, hingga olahan khas daerah tempat seperti alpukat dan ikan nila Danau Ranau. Sekarang ini yang menjadi kendala adalah akses. Dan akses tadi sudah dijawab dengan Ibu Wakil Gubernur akan segera ditangani dan insya Allah di tahun 2026 juga akan dilanjutkan. Dan tadi saya sudah bincang-bincang dengan Bupati Oku Selatan dan tahun ini juga Oku Selatan sudah menganggarkan jalan yang menghubungkan antara Hani Arong dengan Oku Selatan. Jadi Pak Bupati optimis pasar tematik ini akan berkembang dengan pesat. Dan catatan Pak Bupati dengan masyarakat, tolong dijaga, dirawat, dan dipelihara. Kasih sayang dan cintai ini adalah milik kita. Kita menyadari, jadi masyarakat tentu harus banyak disuguhkan, baik dari sisi budaya, termasuk juga perekonomian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya, termasuk sarana-sarana yang lainnya. Tentu yang paling utama adalah harus adanya kajian. Kita nanti mungkin akan menampilkan yang namanya festival-festival yang mungkin akan dilaksanakan mungkin 1 tahun sekali atau mungkin nanti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Saya sih berharap ya kegiatan-kegiatan ini harus milik kita bersama. Tidak boleh kita hanya mengandalkan APBD, tetapi tentu komunitas-komunitas yang punya kepedulian dan kepekaan silakan kita manfaatkan bersama-sama yang namanya pasar tematik ini. Kalaupun nanti mungkin ada teman-teman dari kebudayaan yang lain ingin menampilkan sini silakan, atau nanti dari kelompok-kelompok yang lain anak-anak muda yang ingin melaksanakan goes bersama di sini silakan ya. Ini intinya adalah milik kita bersama, manfaatkan dan gunakan untuk kemajuan Kabupaten Umbaran. Kita memang layak untuk dikunjungi loh. Ya, yang namanya Danau Ranau ini sekarang ini dengan adanya pasar tematik ini sudah sangat layak untuk dikunjungi. Nikmatnya luar biasa, panoramanya sangat indah, masyarakatnya sangat santun dan sangat menghargai para wisatawan atau para pengunjung yang ingin menikmati pasar Gunung Seminung, termasuk juga Danau Ranau-nya, pasar tematiknya, termasuk juga menikmati potensinya yaitu alpukat dan juga ikan nilanya. Salah satu mungkin yang sudah menjadi harapan masyarakat adalah adanya banana boat. Ya, itu salah satu ya. Termasuk mungkin spot-spot yang lain mungkin harus ditata ulang. Ya, doakan sajalah mungkin nanti Kementerian Perdagangan juga mungkin tidak berhenti sampai di sini saja. Kita berharap mereka tetap mensupport dan termasuk juga pemerintah provinsi. Nanti saya akan komunikasi dengan Pak Gubernur untuk menindaklanjuti apa yang saya sampaikan di hadapan Ibu Wakil Gubernur bahwa kita masih butuh pembiayaan dalam rangka pengembangan pasar tematik ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan APBD kita sangat berat. Tetapi dengan dukungan pemerintah provinsi dan dukungan pemerintah pusat, saya sangat optimis nanti pasar tematik ini akan berkembang dengan besar. Selain merangsang usaha lokal, pasar ini juga diproyeksi menjadi destinasi wisata favorit dengan keindahan Gunung Seminung dan Danau Ranau yang mengapitnya. Ya, jadi alhamdulillah bersyukur sekali ya hari ini kita bisa sama-sama menghadiri dan menyaksikan peresmian pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau yang memang kita tunggu-tunggu. Pembangunan ini cukup menyita waktu, kita mulai di tahun 2024 di bulan Juni dan alhamdulillah di Februari itu selesai dan alhamdulillah sudah menjadi trending topik, menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan, bukan hanya dari Lampung tapi juga luar Lampung, bahkan terbanyak dari data kita tuh terbanyak dari Sumatera Selatan. Tentu ini semua dukungan dari seluruh stakeholder dan juga tidak kalah pentingnya adalah media. Jadi kami sangat berterima kasih sekali dengan dukungan dari teman-teman media yang menjadikan juga akhirnya pasar tematik wisata ini menjadi trending topik. Dan pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau ini kan berada di kawasan wisata Lombok Seminung Resort ya, yang memang ini kawasan yang sangat-sangat lengkap. Di sini ada hotel, kemudian juga ada cottage, ada dermaga wisata yang menjadi salah satu best view banyak dikunjungi oleh teman-teman wisatawan di sini. Kemudian juga ada pasar Bapok sendiri yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi harapannya ini menjadi sebuah destinasi unggulan bukan hanya di Lembar tapi juga di Provinsi Lampung. Dan yang paling penting adalah memberikan dampak kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu saya mengajak pada semuanya masyarakat Lampung Barat dan juga wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Jelajah Danau Ranau ini, mari kita jaga, kita lestarikan lingkungan ini, apalagi Danau Ranau yang indah, Gunung Seminung yang tinggi menjulang, tidak semua daerah punya. Tadi Bu Abub sampaikan bahwa
ini salah satu pasar terbaik di Indonesia. Nah, tentu ini tidak bisa terpelihara tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung di kawasan pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau. Oke. Kios kita ada kurang lebih 150 ya, baik dari kios maupun los, tapi juga lebih karena kita punya food court yang di situ juga bisa menampung sampai dengan 10 sampai 20 UMKM. Kemudian juga ada galeri souvenir, kemudian juga ada beberapa kafe Genzi, kemudian ada di bawah Cafe Ranau. Totalnya sih ada 300-an bisa lebih ya, tapi harapannya memang UMKM ini yang betul-betul bisa memanfaatkan ya, memperoleh manfaat dari adanya pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau. Untuk pasar itu dia sama nggak sama kayak pasar-pasar tradisional yang menjual pakaian? Iya. Sama ya? Ya sama, jadi pasar kita ini memang ada pasar UMKM untuk wisatawan, galeri souvenir, tapi juga ada pasar yang menyediakan kebutuhan sehari-hari baik bagi masyarakat setempat dan juga konsepnya adalah bagi UMKM. Jadi yang berjualan di sini misalnya kuliner, kemudian resto-resto dan lain-lain ya, yang kebutuhannya itu bisa disupport dari pasar baru. Nah, harapannya ini bisa berkembang semakin maju menjadi pasar harian. Ya saat ini memang kita baru launching kemarin ya untuk memindahkan. Nah, saat ini sih memang baru 1 minggu sekali. Nah, mudah-mudahan kalau kunjungan wisatawan meningkat, ini bisa menjadi pasar harian gitu ya. Nah, jadi memang untuk regulasi retribusi saat ini yang memang sudah diatur dengan peraturan daerah itu adalah tiket masuk kawasan wisata Seminung Lombok Resort yang memang ini sudah ada perdanya. Nah, banyak mempertanyakan tiket pasar tematiknya mana. Nah, pasar tematik ini berada di dalam kawasan tersebut. Regulasinya sudah ada, tapi mungkin nanti bisa ditunjuk ulang. Termasuk yang paling penting adalah kelembagaan pengelola. Saat ini kita masih memberdayakan masyarakat sebagai pengelola, tapi mungkin nanti ke depan bisa lebih berkembang lagi supaya betul-betul kelembagaannya ini bisa lebih kuat, karena bagaimanapun keberhasilan dari pengelolaan kawasan ini tergantung juga dari lembaga pengelolanya. Antusiasme warga terlihat sejak dibuka, bahkan setiap sore wisatawan mulai ramai berkunjung untuk menikmati senja di tepi danau. Dari Liwa. Sengaja kunjung ke sini? Mau main. Enaknya alamnya tuh seger. Terus ditambahkan kami kesininya sore menjelang malam gitu ya. Jadi dapat vibes lampu-lampu tamannya, sama ada dapat bonus sunsetnya juga. Terus kebetulan hari ini juga cerah, jadi gunung-gunungnya kelihatan semua. Udah berapa kali nih kesini nih? Pertama kali. Untuk akses jalannya beberapa udah bagus, cuma ada sebagian yang masih bolong sih, udah itu aja. Kulinernya juga kebetulan belum nyobain, sama baru banget datang. Tapi nanti mau nyobain ya? Iya dong. Enggak sih Kak, enggak ya? Seneng malah. Bakal datang ke sini lagi? Iya dong. Wajib banget sih, kayaknya wajib banget. Kebetulan sekarang masih baru, masih asri, masih bagus banget. Jadi wajib banget sih segera mengunjunginya. Untuk mendukung konektivitas, pemerintah Provinsi Lampung akan mengucurkan anggaran 25 miliar rupiah untuk perbaikan akses jalan menuju pasar jelajah Danau Ranau. Dengan perpaduan konsep wisata, budaya, dan perdagangan, pasar tematik jelajah Danau Ranau menjadi ikon baru yang memperkuat potensi pariwisata dan UMKM di Lampung Barat. Dari Lampung Barat, Eki, Davika TV mengabarkan.